Assalamualaikum dulur, gimana kabarnya? Ya, di video kali ini sesuai dengan permintaan teman-teman kemarin yang dari Kediri Kota pengen berkunjung ke wilayah kawasan lokasi pembangunan proyek bandara, ingin ditunjukkan rutenya ya. Seperti ini rutenya. Kami hari ini mengadakan vlog perjalanan ya. Vlog perjalanan dari Kediri Kota menuju ke lokasi pembangunan Bandara Kediri. Sekarang saya udah melewati perempatan kalau sebelah kiri Jalan Doho, ini udah di Jalan Brawijaya. Jalan Brawijaya ya. Oke. Sambil menelusuri jalan, buat teman-teman yang mungkin baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya dulu. Jangan lupa pula klik notifikasi loncengnya juga biar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke, terima kasih. Ya, kondisi pagi hari ini seperti ini ya. Rame, kendaraan rame lancar. Ya, buat teman-teman kami ingatkan kembali, ini musim penghujan. Kondisi masih situasi di Kediri itu tidak stabil, siang panas, sore dikit hujan deras. Jaga kondisi tubuh. Karena apa? Dengan kondisi pancaroba seperti ini memang sering gampang sakit orang ataupun anak-anak. Jadi tolong vitamin C dikonsumsi. Jadi istirahat yang cukup, makan yang teratur. Ya, ini udah masuk perempatan Jembatan Brawijaya, kita belok kanan Jalan Mayor Besmo arah Semampir. Belah kiri kondisinya masih tutup ya, Taman Hijau. Kondisi kendaraan cukup ramai lancar. Ya, emang sering terjadi genangan-genangan air ya. Kalau saat hujan terlalu intensinya terlalu tinggi, jadi kalau waktu hujan udah berangsur 5-6 jam dan cukup deras, memang sering terjadi genangan air. Cuma tidak lama akan surut juga, nggak ada hitungan 1-2 jam memang surut. Seperti kejadian yang kemarin hujan cukup deras lebat, jadi terjadi genangan air di beberapa wilayah ya, seperti di samping ini. Jadi genangan ini sekitar Ngaglik ya, genangan di perumahan warga sekitar 30-50 cm. Emang sering terjadi genangan, kalau bisa menepis jinak, takutnya ada lubang-lubang yang ketutup air, kita nggak tahu bisa jatuh. Ini yang di kemarin tuh yang di sekitaran Hypermart setelah palang kereta api ya, ini menuju ke jalur pertigaan Bayangkara SMK 3 itu memang ada genangan cukup tinggi sekitar 60 cm. Ini depan pasar Setengah Betek pun juga kemarin banyak genangan air. Kalau bisa menghindari jalur-jalur yang berpotensi terjadi genangan air. Emang Kediri kalau intensi hujannya cukup tinggi emang sering terjadi genangan air. Cuma udah diantisipasi sedemikian rupa, trotoar itu emang banyak udah dilubangi, jadi nggak sampai 1 jam itu air udah surut kembali, karena gorong-gorong Kediri udah diperlebar sedemikian rupa untuk mengantisipasi ini semua. Tapi kalau emang cukup deras, emang sering terjadi genangan air, tapi tidak sampai mengakibatkan banjir ya. Ya, ini sekitaran arah saya berjalan ini menuju ke Semampir ya. Kalau di musim penghujan seperti ini, waspada pula penyakit demam berdarah ya. Jadi usahakan barang-barang yang bisa berpotensi menimbulkan genangan air itu dibuang, dikubur atau ditutup ya, seperti baskom dan lain sebagainya. Emang kalau tidak terpakai bisa dibuang. Juga awasi pula kamar mandi jentik-jentik nyamuk sering-sering menguras ya.
kalau tidak dikuras ya dikasih abate apa obat pembunuh jentik nyamuk gitu loh ya. Kalau nggak itu kasih ikan aja, dikasih ikan biar jentik-jentik itu dimakan ikan. Ya kondisi jalan menuju perempatan Semampir seperti ini, ramai lancar. Ya mungkin buat teman-teman ada yang request untuk liputan, nanti bisa langsung oret-oret di kolom komentar ya. Mas, report di sini apa-apa di sini. Tanya jawab, kritik saran juga silahkan langsung ke kolom komentar. Yaitu ini udah di jembatan Semampir. Oh ya, kendaraan dari luar kota menuju, dari Kediri menuju luar kota cukup tinggi ini, karena ini emang jalur provinsi. Nanti kita akan lewati jalur-jalur utama saja ya. Sebenarnya nanti ada jalur alternatif, cuma takutnya nanti teman-teman malah bingung dengan kondisi saya lewatkan jalur dalam. Kita lewat jalur utama biar mudah buat teman-teman yang mungkin pengen dari Kediri kota pengen bermain atau melihat kondisi terkini dari proyek pembangunan Bandara Kediri. Ini masuk jembatan Semampir. Kondisi Semampir kanan kiri itu yang bekas eks lokalisasi itu udah banyak penghijauan ya. Sekarang udah penanaman tumbuhan-tumbuhan, jadi terlihat hijau seperti taman hijau di pinggir Berantas. Karena dulu eks lokalisasi itu digusur, habis digusur tuh dilakukan penanaman ulang. Karena emang tanahnya itu milik Sungai Besar Berantas ya, milik ya. Ini pertigaan Mojoreto. Kalau ke kanan ke arah Merican, ke kiri ke arah UNP. Ini kondisinya seperti ini. Oke, kita langsung saja. Ya nanti perlu diingat juga, kami akan melakukan liputan di seputaran bandara ini untuk sementara 1 bulan sekali ya. Untuk sementara liputan sekitaran bandara itu 1 bulan sekali, sambil menunggu proyek pengecoran bangunan utama. Nanti kalau emang bangunan utama udah dicor, kami akan lebih intens untuk menginformasikan kondisi terkininya. Ya kondisinya seperti ini jalan-jalan. Ini jalan Kediri Nganjuk ya. Kita lewat jalan Kediri Nganjuk. Ya kalau belok kiri itu ke arah Gayam, Manyaran itu emang lebih cepat seandainya ingin menuju bandara, selisih 5 menit lah. Nanti bisa tembus langsung Pasar Bolawen, cuma karena biar teman-teman nggak bingung kita lewat jalur utama saja, karena itu jalur kecil ya. Takutnya nanti teman-teman yang pengen main bingung ya. Seperti belok kiri ini arah langsung bisa tembus Pasar Bolawen, cuma kita lewat jalur utama saja. Di musim penghujan ini tolong buat pohon-pohon yang udah terlalu rindang bisa melaporkan kepada dinas terkait, dinas PU atau DKLH, dinas kebersihan lingkungan hidup, biar dilakukan penebangan ya. Buat warga atau mungkin pengurus RT setempat bisa memberikan laporan kepada DKLH biar pemangkasan. Nanti takutnya kalau hujan
lebat beserta angin tuh takutnya dahan patah dan lain sebagainya, bisa mengakibatkan bahaya di sekitarnya. Kondisi seperti ini ya, banyak pedagang buah sebelah kiri saya. Ya, di musim pandemi juga jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan ya. Buat teman-teman, tetap kalau seandainya keluar rumah pakai masker, rajin-rajin mencuci tangan. Jangan lupa selalu jaga jarak. Ini jalur Kediri Nganjuk ya, jalur Kediri Nganjuk. Jalanannya karena ini jalur utama, jadi jalanannya cukup ramai dengan kendaraan-kendaraan besar. Perbatasan kota dan kabupaten, perbatasan kota dan kabupaten. Kendaraan cukup ramai ya. Oh ya, untuk kecepatan jalan saya ini rata-rata 40 km per jam. Jadi nanti teman-teman bisa mengira-ngira, seandainya emang pengen menuju lokasi bandara, kurang lebih nanti bisa sekitaran 30 menitan lah dengan kecepatan normal dari wilayah Kediri kota atau sekitar Jalan Doho Kediri ya, atau pusat kota sekitar balai kota. Jalannya emang ini saya sambil nyetir ya, jadi agak goyang-goyang. Jalan tidak terlalu rata, jadi agak goyang-goyang ya.
mungkin buat teman-teman ingin usul apa, ingin diambil gambar di mana, di fokus pengambilan gambar kemana, nanti bisa langsung cantumkan kolom komentar atau usul pengen di Mas report ini Mas, atau liputan sekitar sini Mas, nanti akan kami usahakan seandainya kami bisa langsung secepatnya kami agendakan. Ini menuju Pasar Menyan ya. Kondisi jalannya cukup ramai. Ini banyak kendaraan-kendaraan besar di sekitar situ. Buat teman-teman ini masih musim pandemi, tolong jangan kendor. Tetap jaga kesehatan, jaga sekitar kita, jaga lingkungan. Tetap lakukan semprotan disinfektan. Itu sekitar seminggu sekali sekitaran rumah kita. Dan awasi pendatang. Ya, kondisi jalan memang tidak sehalus tadi ya, jadi banyak goyang-goyang karena ini melekat semua kendaraan kameranya. Oke, buat teman-teman yang sekarang asli teman-teman Kediri yang bekerja di luar Kediri, di sana dulu aja, jangan pulang dulu karena kondisi di Kediri itu masih diberlakukan PPKM ya, pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi kalau emang terpaksa pulang, jangan lupa siapkan surat keterangan rapid antigen biar aman, karena banyak pemeriksaan di sekitaran kota Kediri atau kabupaten. Apalagi kalau pendatang nanti, daripada takutnya tetap harus isolasi mandiri kurang lebih 14 hari ya. Ini jalur menuju arah Pasar Mbulawan ya, kondisinya seperti ini. Terlihat sepi pagi ini.
banyak truk pembawa material bangunan yang lewat. Karena apa, ini memang jalurnya untuk memberikan suplai material untuk bandara ya. Jalur lewat sini bisa lewat Grogol, pasar Grogol. Memang pintu utamanya nanti sekitaran Bulusari, cuma nanti akan kita expose di sana juga ya. Ini jalur terdekat dari kota Kediri, lewat sini. Lewat sebelah kiri tadi bisa tembus di SMP 6 ya. Bisa tembus lewat situ. Kalau kita tadi dari pertigaan Gayam belok kiri, tembusnya lewat situ bisa. Langsung pasar Bulawan juga bisa. Banyak alternatif jalan kecil-kecil sebenarnya. Malam dan lain sebagainya ya. Ini pasar Bulawan, kita belok ke kanan, situasinya seperti ini ya. Pagi ini sekitaran pasar Bulawan ya, kondisinya lebih sepi. Ya emang banyak yang terhenti gara-gara virus COVID-19. Cuma untuk proyek pembangunan bandara karena di cancel anggarannya oleh Gudang Garam, sehingga tidak ada masalah, tetap berjalan dan diusahakan nanti sesuai target, bisa selesai sesuai target yang sudah direncanakan. Ya ini udah jalur menuju bandara ya. Kondisi jalannya seperti ini, nanti akan kemungkinan kalau emang proyek bandara ini selesai akan diperlebar, atau mungkin nanti jalurnya akan disambungkan dengan tol. Dan bagian mana nanti belum tahu, karena untuk tol Kediri Kertosono itu penlocknya mungkin belum 100%, masih penentuan lokasinya masih dikaji terus. Mungkin di pertengahan tahun ini udah mulai pembebasan lahan dan lain sebagainya, perizinan dan sebagainya mulai diurusi ya. Oke, ini di wilayah masih Desa Tiron ya.
di musim pandemi seperti ini tetap semangat ya, bekerja sebisanya. Mungkin yang hari ini pekerjaannya terhenti karena pandemi, oke kita cari alternatif yang lain. Ayo ya, setidaknya bisa buat kita untuk bertahan ya. Ini udah masuk jalan baru, sekitaran depan tuh udah proyek pembangunan Bandara Kediri ya, proyek pembangunan Bandara Kediri ya. Kita masuk jalan barunya, jalan. Nah di sini emang di sini udah banyak perubahan, jadi udah terpasang lampu, kelihatannya pasang lampu, rambu-rambu marka udah banyak yang terpasang. Ini dinas pekerjaan pun tim proyek pun masih mengerjakan untuk aliran listrik, instalasi dan lain sebagainya, finishing. Ya kondisinya seperti ini, jalanannya banyak digunakan buat teman-teman ya, bersepeda santai, melihat suasana, karena suasananya enak banget. Oke, cukup di sini dulu video ulasan vlog perjalanan Kediri sampai kawasan pembangunan proyek Bandara Kediri ya. Dari kota Kediri menuju, emang rute terbaiknya di situ, emang tidak sampai 30 menit. Nanti kita akan sambung di video selanjutnya mengenai update terkini kondisi Bandara Kediri bulan Februari. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.